Ya, Shalom Jemaat GTCC yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di ibadah online GTCC pada hari ini. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Puji Tuhan, semua bersuka cita. Sebentar lagi kita akan beribadah. Kita sudah melewati hari Paskah. Minggu kemarin kita mau bersyukur pada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Yuk mari kita sebentar lagi akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami ya Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan Yesus pada kami ya Bapa, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib menebus dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kami sebenarnya tidak layak ya Tuhan Yesus, tapi karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau melayakkan setiap kami ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu, kami mau bersyukur atas hidup yang Kau berikan pada setiap kami ya Bapa. Kami juga mau bersyukur atas nafas yang baru yang setiap hari yang Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiap-Mu di dalam hidupku. Bersyukur
Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta hadirat Tuhan untuk mengurapi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kami, Engkau tetap menuntun kami. Dan kami bersyukur Tuhan sampai pada hari ini kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat. Itu karena kasih karunia Tuhan yang tetap Kau curahkan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya. Kami semua yang berada di dalam rumah kami masing-masing, tapi kami merasakan bahwa Tuhan ada di sisi kami. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami, menuntun langkah kehidupan kami, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema bulan ini adalah hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna berarti hidup kita mempunyai pengaruh yang baik, pengaruh positif buat orang lain. Pada bulan ini, tema kita tadi hidup bermakna. Seperti minggu yang lalu, kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan kita sudah berperang melawan maut. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang binasa. Tetapi karena kasih Tuhan, kasih Bapa kita kepada kita semuanya, maka Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Tuhan Yesus berperang melawan maut dan menang. Dan kita ini adalah lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang perang. Nah, kita hanya diam. Kita mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita mengenang bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu besar kepada kita, kita harus merespon apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Firman Tuhan ini jelas sekali. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Harganya sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena itu dibeli dengan darah Kristus yang tercurah untuk menebus kita dari dosa. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Keselamatan itu adalah anugerah, bukan usaha kita, bukan usaha manusia. Aku berbuat baik supaya aku diselamatkan. Bukan seperti itu. Kita diselamatkan karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Bukan usaha kita, bukan usaha manusia. Kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan apa yang baik, itu karena kita merespon kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, kita meresponnya.
Kalau kita membalas kasih Tuhan gak akan bisa, karena terlalu tinggi. Tapi kita merespon, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, sekarang keselamatan yang sudah kita peroleh ini kita harus jaga. Jangan sampai kita lepaskan keselamatan itu. Kita harus jaga, dan tentunya kita harus kerjakan keselamatan itu. Bukan berhenti sampai kita diselamatkan, dibaptis, percaya Tuhan Yesus, selesai. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi mengerjakan keselamatan terus selama kita hidup. Kerjakan keselamatan itu. Dengan cara bagaimana? Hidup yang bermakna. Hidup yang memberi pengaruh positif bagi orang lain. Artinya kita menjadi terang, kita menjadi berkat bagi orang lain, kita menjadi garam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perintah Tuhan. Hidup yang bermakna, hidup yang punya pengaruh positif, jangan sebaliknya. Pengaruh yang negatif, terus negatif sampai orang lain berpikiran, loh, orang Kristen, orang yang harusnya menunjukkan kasih Bapa, tetapi mempengaruhi dengan pengaruh yang negatif. Ini salah besar. Mari kita mempunyai hidup yang bermakna, hidup yang punya pengaruh positif bagi orang lain, sehingga orang lain itu juga diselamatkan karena kita. Mereka melihat kasih Tuhan itu ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita, sehingga orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat satu persatu hal-hal apa yang membuat hidup kita lebih bermakna. Kita lihat yang pertama. Kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Kita buka bersama-sama, dan silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membaca dengan suara, dengan bersuara, bukan dalam hati. Mengapa? Karena dengan bersuara itu kita imani, kita kata-katakan firman Tuhan. Yuk, 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, yang pertama, hal-hal yang membuat hidup kita lebih bermakna, seperti ayat tadi, berbelas kasihan kepada sesama. Seperti Bapa yang menaruh belas kasihan kepada kita. Oleh sebab itu dia mengorbankan nyawanya, rela berkorban untuk kita, itu karena belas kasihan. Padahal kalau dilihat, kita ini orang yang penuh dosa, orang yang sudah tercemar, tapi Tuhan rela menebus kita dengan darahnya yang mahal. Artinya Bapa berbelas kasihan kepada kita. Sekarang bagaimana kita juga berbelas kasihan kepada orang lain yang belum percaya, yang belum diselamatkan? Mungkin kita berpikir, biar saja, itu kan pilihan hidupnya. Tetapi kita dipakai Tuhan untuk mau berbelas kasihan. Minimal kita mendoakan dia. Minimal kita terus berdoa sampai dia percaya kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus menjadi saksi, memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang yang belum percaya. Mungkin keluarga kita, saudara kita, famili kita, atau orang lain, teman-teman kita yang belum percaya. Ayo kita berbelas kasihan kepada mereka, mendoakan mereka supaya mereka juga diselamatkan. Apalagi kalau mereka yang dulu percaya Kristus akhirnya sekarang tidak, sama sekali tidak, artinya meninggalkan Tuhan. Nah, kita doakan dia, kita ajak kembali kepada Tuhan.
Nah, itu artinya kita berbelas kasihan. Bukan kita egois, sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan lalu untuk kita sendiri. Ayo kita juga berbelas kasihan kepada orang lain. Ini adalah hidup yang bermakna, mempunyai belas kasihan. Yang kedua, kita lihat bersama-sama Filipi 2 ayat 14 dan 15. Kita buka bersama-sama. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Kita baca bersama-sama di rumah juga ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, ini yang kedua, supaya kita mempunyai hidup yang lebih bermakna. Ayat 14 tadi dikatakan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, artinya tidak mengeluh, selalu mengucap syukur. Bulan lalu temanya bersyukur. Nah, ini harus terus, bukan hanya bulan kemarin, bulan ini temanya bersyukur, jadi bersyukur terus. Selebihnya enggak, karena beda tema. Tidak, harus terus mengucap syukur, tidak mengeluh walaupun kita menghadapi sesuatu yang sangat bertentangan dengan keinginan hati kita, yang sangat bertentangan dengan keinginan kita. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Mengapa? Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Kenapa kita harus mengeluh? Kenapa kita harus bersungut-sungut? Karena Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Bapa kita tuh tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi kita harus selalu bersyukur. Jangan mengeluh. Orang kalau berkata jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, udah gak usah mengeluh. Enak ya, karena dia tidak menghadapi seperti saya, tidak mengalami seperti saya. Iya, memang betul. Setiap orang punya masalah masing-masing, berat, ringan. Tapi percayalah, Bapa kita gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, di samping kita, bahkan menggendong dan memeluk kita. Jadi marilah kita mempunyai hidup yang lebih bermakna dengan selalu bersyukur, tidak mengeluh. Apapun yang dihadapi, bersyukur, jangan mengeluh. Baik, yang ketiga, kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47. Kita lihat sama-sama dan kita baca bersama-sama. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini kata Tuhan, aku telah menentukan engkau. Artinya Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di sini dikatakan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita ditentukan Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi alatnya, sehingga orang lain yang tidak mengenal Kristus, dia akan melihat kasih Tuhan, dia akan melihat bahwa di dalam hidup kita ini ada terang Kristus. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan ini, supaya hidup kita menjadi lebih bermakna. Ayo kita semuanya menjadi terang bagi sesama, bukan menjadi ragi bagi orang lain. Bukan. Kalau ragi itu berarti kita menjadi mempunyai pengaruh negatif. Tapi kalau kita mempunyai pengaruh positif, kita menjadi terang, kita menjadi berkat. Baik,
Yang keempat, kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Kita baca dengan suara yang nyaring. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberikan rohnya, Roh Kudusnya kepada kita semuanya. Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Roh Kudus akan diberikan kepada kita, kuasa, supaya kita menerima kuasa. Jadi kita semua mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Yang keempat ini adalah hidup lebih bermakna jika kita penuh dengan Roh Kudus. Kita semua sudah menerima kuasa itu. Bagaimana sekarang kalau kita belum menerima kuasa? Kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kita, supaya kita dipenuhi terus dengan kuasa Roh Kudus. Kita menyembah Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berikan waktu untuk selalu minta pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita ini terus diperbarui. Hidup kita ini selalu menjadi berkat bagi orang lain, selalu menjadi terang bagi orang lain. Dan terlebih dengan kuasa Roh Kudus yang telah kita terima, dengan pimpinan Roh Kudus, kita mempunyai hidup yang lebih bermakna, mempunyai pengaruh positif untuk orang lain, sehingga orang lain juga diselamatkan seperti kita. Kita adalah ahli waris kerajaan surga yang memakai kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita lebih bermakna, kalau kita mempunyai hidup yang punya pengaruh positif bagi orang lain, itu artinya semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Hidup kita ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaannya, sebagai respon atas kasih Tuhan kepada kita. Kita sudah diselamatkan. Saat ini kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang telah dicurahkan buat kita semuanya. Kita merespon dengan cara hidup yang lebih bermakna bagi Tuhan. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Kita mau meniru, kita mau meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Seperti tadi, kita mau berbelas kasihan kepada sesama. Kita selalu bersyukur, kita tidak mengeluh tapi kita bersyukur dan menjadi berkat, jadi terang bagi orang lain. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kita belajar firman Tuhan saat ini. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman, sehingga kita benar-benar hidup untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Biarlah kami Tuhan mempunyai hidup yang lebih bermakna untuk kemuliaan-Mu. Semuanya ini Tuhan kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami ingin membalas kasih-Mu. Kami ingin merespon kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk taat akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami tetap
menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kau mau pakai kami menjadi alat-Mu. Kau mau pakai kami Tuhan untuk menjadi terang bagi orang lain, untuk mau berbelas kasihan kepada orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Kau pakai kami lebih bermakna lagi dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Karena salibmu Baik saudaraku, jemaat yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu supaya kita menjadi hidup yang bermakna. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian seharusnya engkau beserta keluargamu meletakkan nama Tuhan di atas segala nama dan mengagungkan Yesus di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.